Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Rabu 19 Januari 2022. Untuk mengawali Philip webinar pagi hari ini, kita bisa coba review pergerakan indeks harga saham gabungan, yang mana pada perdagangan kemarin IHSG terpantau melemah pada penutupan perdagangan sebesar 0,47%, menyusul adanya sentimen yang kurang baik dari dalam negeri, diantaranya yaitu lonjakan dari varian Omicron yang disusul oleh pergerakan atau signal adanya uh, pengetatan kebijakan moneter untuk The Fed sendiri. Indeks saham di Asia juga terpantau melemah, seiring juga dengan melonjaknya imbal hasil obligasi yang didorong oleh ekspektasi pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat oleh bank sentral di beberapa negara dunia. Pelemahan diantaranya terjadi di Hang Seng 0,43%, disusul oleh Nikkei sebesar 0,27%, dan Straight Time melemah 0,24%. Sedangkan dari bursa Eropa, FTSE dan juga DAX terpantau juga melemah. Melihat pergerakan dari bursa Wall Street yang kompak melemah seiring dengan lonjakan imbal hasil obligasi surat utang pemerintah Amerika Serikat. Hal ini disebabkan lonjakan yield US Treasury Note sebesar 10 BPS atau 1,87%. Hal ini tercatat sebagai lonjakan yang tertinggi sejak Januari 2020. Hal itu dinilai oleh para pelaku pasar sebagai antisipasi atau langkah mempersiapkan untuk menghadapi kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat untuk segera menekan tingkat inflasi dengan menaikkan tingkat suku bunga acuannya. Investor juga mempertimbangkan setidaknya ada satu kali kenaikan suku bunga yang akan dilakukan oleh Europe Central Bank atau Bank Sentral Eropa di tahun ini. Kemudian untuk pasar komoditas, dua acuan minyak mentah dunia yaitu WTI dan juga Brent kompak menguat sebesar 1,28%, dan sedangkan Brent menguat 1,19%. Harga minyak mentah naik ke level tertinggi selama 7 tahun terakhir, disebabkan masih dari konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Houthi dan juga Yaman ataupun dengan Arab Saudi yang sampai saat ini belum juga menunjukkan satu kondisi yang reda. Kemudian untuk harga batu bara terpantau melemah setelah adanya penguatan yang rally dalam kurang lebih 2-3 hari kemarin sebesar 0,97% di perdagangan semalam atau di kisaran 214,9 US dollar per metric ton. Seiring dengan lonjakan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat dan juga masih dari kekhawatiran adanya lonjakan inflasi yang terus akan terjadi, harga emas dunia terpantau melemah tipis 0,36% ke level 1.812 US dollar per troy ounce. Sedangkan untuk timah dan juga tembaga menjadi salah satu komoditas yang juga ditutup menguat sebesar 2,35% untuk timah, sementara tembaga menguat tipis 0,12%. Untuk perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan kami proyeksikan memiliki kecenderungan pergerakan bearish dengan rentang support dan resisten yang berpotensi untuk dicapai di area 6.545 sampai 6.675. Selanjutnya dari berita korporasi, kami mencatat diantaranya PT Metropolitan Land Tbk atau MTLA yang menargetkan pendapatan tumbuh senilai 1,8 triliun di tahun ini. Sedangkan untuk
kuartal ketiga atau capaian kuartal ketiga dari Metropolitan Land atau MTLA, perseroan mencatatkan marketing sales tumbuh 1,3 triliun atau 81% dari target yang ditetapkan tahun 2021. Selanjutnya ada Wijaya Karya Bangunan Gedung atau WG menargetkan kontrak baru senilai 7,1 triliun di tahun ini. Sementara untuk sampai periode Agustus, Wijaya Karya Gedung atau WG mencatatkan kontrak baru senilai 1,6 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 38,01% dari target keseluruhan di tahun 2021 kemarin. Yang terakhir ada Pewon atau PT Pakuwon Jati Tbk yang juga menargetkan marketing sale tumbuh menjadi 1,8 triliun di tahun ini. Sedangkan per September atau 9 bulan tahun ini, Pakuwon Jati membukukan marketing sales senilai 1,05 triliun rupiah atau naik 44,8% dari capaian tahun lalu. Capaian ini sekaligus juga memenuhi 87% dari target yang dicapai atau yang direncanakan oleh Pewon di tahun kemarin. Selanjutnya untuk untuk rekomendasi pagi hari ini, Philips Sekuritas Indonesia salah satunya merekomendasikan Providen Agro Tbk atau PALM, yang mana di perdagangan terakhir PALM terpantau coba breakout area trendline atas, yang saat ini kami rasa dari minor trend sedang bergerak dalam fase flag, dan dengan adanya percobaan breakout area trendline tersebut, kita bisa asumsikan PALM punya potensi untuk melanjutkan tren bullish yang sudah dimulai sejak akhir tahun kemarin. PALM juga didukung oleh stochastic oscillator yang bergerak golden cross di area mendekati area oversold. Dengan begitu PALM kami sarankan bisa diperhatikan di area 810, sedangkan untuk target price pertama kita rekomendasikan di 935 dan target price kedua di 1020. Untuk stop loss kami sarankan di 690. Lanjut ada CTRA atau Ciputra Development Tbk. CTRA dari pergerakan terakhir membentuk satu candle doji dragonfly, dan capaian CTRA kemarin sempat mencapai area bekas resisten ya, yang saat ini menjadi support ada di kisaran 910 kurang lebih. Dengan begitu dari CTRA juga stochastic oscillator juga terpantau menarik jika untuk melihat pergerakannya terakhir atau perdagangan hari ini. Jadi kita bisa sarankan untuk diperhatikan area 930 untuk entry buy, sedangkan target price pertama di area 960 dan target price kedua di 975. Untuk stop loss, kita sedikit tetapkan di bawah area supportnya atau di kisaran 900. Yang kedua ada ELSA atau Elnusa Tbk. ELSA juga di perdagangan kemarin terpantau membentuk satu pola doji candle dengan capaian harga sempat menyentuh area support klasik di kisaran 250. Kami rasa ELSA juga cukup menarik untuk diperhatikan di perdagangan hari ini, dan kalaupun memang ada satu pembukaan perdagangan yang baik atau ELSA dibuka di teritori positif, kita bisa sarankan untuk entry buy di area 254. Dan untuk target harga selanjutnya kita bisa rekomendasikan di area 260 dan target price kedua di 264. Sedangkan untuk stop loss kami sarankan di area 248.
Yang terakhir ada TRIM atau Trimegah Sekuritas Indonesia TBK. Dari pergerakan terakhir, TRIM juga sedang uji area support klasik terdekatnya di kisaran 330-an. Untuk pergerakan stokastik terakhir juga menunjukkan satu pergerakan golden cross di area oversold. Dengan begitu, TRIM juga kita bisa sarankan untuk diperhatikan di perdagangan hari ini. Area 344 kami rasa cukup menarik untuk diperhatikan. Dengan target price pertama di 358, sedangkan target price kedua di 364. Untuk stop loss-nya kita sarankan di kisaran 330. Selanjutnya, kita umumkan kembali edukasi dalam sepekan Philips Sekuritas Indonesia. Di antaranya ada Grab the Opportunity in Global Market, yang akan diadakan di hari Kamis 20 Januari 2022 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Untuk acara Grab the Opportunity in Global Market, Bapak dan Ibu bisa langsung join via Zoom webinar ataupun link Zoom webinar yang ada di slide ini. Untuk pendaftarannya, Bapak dan Ibu disarankan menggunakan nama lengkap dan juga email yang masih digunakan. Yang kedua ada mulai dari nol, investasi saham syariah di pasar modal. Acara ini akan diadakan di hari Sabtu 22 Januari 2022 pukul 8 pagi sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk cara pendaftarannya, Bapak dan Ibu bisa kontak nomor WhatsApp yang ada di poster acara ini. Dan untuk tata cara pendaftarannya, Bapak dan Ibu disarankan untuk mengikuti format pendaftaran yang kita sediakan. Acara ini juga gratis dan Bapak serta Ibu juga bisa langsung akses Zoom webinarnya setelah Bapak dan Ibu mendaftar melalui nomor WhatsApp. Oke, kita bisa langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Dipersilakan untuk menggunakan kolom Q&A dan kita akan kembali 1 menit lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kesediaannya, Bapak dan Ibu yang telah menunggu. Kita bisa mulai untuk sesi Q&A. Dan mungkin Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pertanyaan di kolom chat, kami harapkan juga bertanya di kolom Q&A ya, karena nanti kita coba pusatkan pertanyaan itu di kolom Q&A. Baik, yang pertama mungkin di sini ada pertanyaan mengenai BRPT dan juga MLPL, bagaimana teknikalnya? Kalau untuk BRPT sendiri, kita harapkan Bapak dan Ibu coba jauhkan dulu BRPT karena kami khawatirkan area support dia sudah sempat ditembus ya, walaupun pada penutupan kemarin kembali di area support kisaran 835. Tanda seperti ini atau signal ini kami rasa masih akan berpotensi untuk dilanjutkan ya oleh BRPT. Sebelumnya untuk klasik support sendiri, BRPT itu punya area kisaran 800 ya untuk klasik supportnya. Dan kami rasa area tersebut potensial untuk dicapai di perdagangan selanjutnya. Kalau dilihat dari pergerakan terakhir, BRPT itu memang belum begitu menarik ya untuk kita perhatikan. Jadi sebaiknya di periode sebelumnya juga kita harapkan Bapak dan Ibu sudah
Kalaupun yang sudah punya BRPT, baiknya memang cepat dilepas, dan kalau untuk saat ini memang sebaiknya dijauhkan. Oke, lanjut bagaimana untuk MLPL. Setelah adanya penembusan dia di area support, dua supportnya ya. Satu support terdekat dia ada di kisaran 344, itu MLPL sempat tembus area 344, dan setelahnya memang ada beberapa kali penembusan area support. Kami rasa dan kita harapkan juga Bapak dan Ibu sudah menyimak ya untuk stop loss-nya dan juga support-support yang ditembus untuk dijadikan sebagai area batasan risikonya. Kalau untuk MLPL, sampai saat ini kita tentu masih menyarankan untuk dijauhkan terlebih dahulu karena saat ini MLPL sedang uji area support di kisaran 244 ya, dan saat itu juga sudah ditembus di penutupan perdagangan kemarin. Dan setelahnya mungkin kami rasa untuk support selanjutnya yang bisa dicapai oleh MLPL ada di kisaran 204, dan untuk support-support selanjutnya itu ada di kisaran 142 ya, kalau untuk support yang cukup jauh setelahnya. Jadi potensial downside-nya masih sangat besar, dan kita harapkan Bapak dan Ibu sudah secepatnya lepas, walaupun memang sudah memiliki MLPL sebelumnya. Lanjut, bagaimana dengan MNCN? Kalau dari MNCN juga setelah adanya candle dark cloud cover di perdagangan 17 Januari lalu, menyusul habis itu ada signal stokastik yang kurang baik dan juga candle bearish yang melanjutkan dari signal dark cloud sebelumnya. Kami rasa MNCN ini akan melanjutkan fase bearish-nya jangka menengah. Dengan begitu, waspadai area potensi penurunan sampai area 800 untuk target harga selanjutnya, dan klasik support selanjutnya itu ada di kisaran 780. Yang jelas saat ini MNCN masuk ke fase bearish continuation ya, melanjutkan fase bearish jangka menengahnya, karena setelah itu karena sebelumnya MNCN juga sepertinya ketahan di area EMA 13 ya. Yang kita ketahui dalam kurang lebih 1 bulan terakhir ya, 1-2 bulan terakhir adalah area dynamic resisten kuat untuk MNCN. Yang selanjutnya untuk BBNI ya, walaupun kemarin BBNI ada koreksi atau koreksi sebesar 1,74%, tapi kami rasa koreksi tersebut masih dalam batas yang bisa kita tolerir, karena kebetulan juga BBNI belum tembus stop loss yang sebelumnya kita sarankan ya, jadi masih aman untuk target-target dari supportnya tadi. BBNI kami rasa masih potensial dengan pergerakan saat ini, walaupun ada koreksi kemarin, masih cukup berpeluang melanjutkan tren bullish-nya yang dimulai dengan adanya breakout area trendline atas tersebut. Lanjut, bagaimana dengan Wika dan juga CTRA ya, kita bisa lihat nanti. Yang pertama mungkin untuk Wijaya Karya, di perdagangan kemarin Wika terpantau membentuk satu candle hammer ya, dan adanya satu lonjakan dari volume perdagangan dari Wijaya Karya, kami rasa ini cukup berpeluang untuk menaikkan harga Wijaya Karya di perdagangan hari ini, namun penguatan yang berpotensi terjadi, kami rasa itu hanya bersifat sementara, karena secara keseluruhan Wijaya Karya itu masuk dalam fase bearish ya, yang sudah dimulai di bulan Oktober, pertengahan Oktober tahun lalu. Jadi sampai saat ini Wijaya Karya juga dari pergerakan terakhir dan juga dari exponential moving average belum ada satu tanda breakout area dynamic resistennya, sehingga kita bisa asumsikan Wijaya Karya masih masuk dalam fase bearish. Untuk potensi penguatannya kami rasa akan bergerak dalam jangka pendek. Area yang bisa diperhatikan untuk Wijaya Karya, kami rasa yang pertama itu ada di kisaran 1110, bertepatan mendekati area EMA 13, dan
untuk pergerakan lebih lebih tinggi lagi atau pergerakan yang lebih panjang lagi, kita belum sarankan untuk ditahan seperti itu. Jadi adanya peluang rebound hari ini bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek. Selanjutnya untuk CTRA, kami rekomendasikan atau kami sarankan juga perlu diwaspadai dulu sebelumnya, karena dari pergerakan terakhir CTRA juga membentuk pola doji dragonfly, namun dari indikator volume tidak menunjukkan adanya satu fase atau tanda dari akumulasi jangka pendek. Kalaupun CTRA juga ada ruang penguatan, kami rasa nggak akan begitu besar ruang penguatannya. Melihat penahanan di kisaran area EMA 24, kita bisa gunakan lagi exponential moving average tersebut sebagai target price-nya. Untuk begitu, CTRA target price-nya mungkin ada di kisaran 970. Seperti itu. Jika kita melihat adanya potensial rebound atau upside jangka pendek yang dimiliki oleh CTRA. Oke, lanjut. PTBA dan juga Pegas, sell atau buy? Kita coba lihat dulu Pegasnya ya, perusahaan gas negara, sell atau buy. Secara keseluruhan, Pegas kami rasa masih akan melanjutkan fase bearish-nya. Dengan begitu, Bapak dan Ibu yang sudah memiliki Pegas sebelumnya diharapkan untuk secepatnya dilepas terlebih dahulu, karena takutnya Pegas ini akan memberikan satu potensial loss yang lebih dalam jika Bapak dan Ibu masih menahan ya kepemilikan dari Pegas. Karena support dia ini cukup jauh ya, kita bisa gunakan bekas resisten dia, itu ada di kisaran 1250 ya. 1250 adalah area terdekatnya, dan kalau dilihat dari dynamic resisten yang ditunjukkan oleh Fibonacci retracement, kami rasa memang sudah cukup dalam penurunan saat ini, jadi kita bisa sarankan dulu untuk perhatikan area klasik support-nya. Kalau sudah punya bisa dilepas, dan kalau belum punya kita sarankan untuk tidak masuk. Selanjutnya PTBA, sell atau buy. Berdasarkan rekomendasi Philips Sekuritas kemarin, saran kami adalah bisa dilepas kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki PTBA sebelumnya. Dan kalau belum punya PTBA, saran saya bisa ditunggu dulu level atau fase koreksi ini, karena sampai saat ini kami rasa PTBA punya peluang ya untuk bergerak di dalam fase bearish ya. Masih berpeluang untuk bergerak di fase bearish. Area yang bisa diperhatikan ya, kalau untuk jangka menengah, kembali kita bisa rekomendasikan dari area mendekati EMA 90. Untuk pergerakan terakhir, mungkin area EMA 90 kalau digambarkan dari Fibonacci retracement itu ada di kisaran 2660-an. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang masih cukup sabar menunggu PTBA sampai adanya pencapaian area EMA 90, bisa ditunggu di area tersebut. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu punya kecenderungan untuk masuk ke PTBA dalam jangka waktu yang pendek, saya rasa area yang bisa diperhatikan atau layak untuk dijadikan entry buy itu ada dua area. Yang pertama di 2740 dan juga 2710. Dua area tersebut bisa digunakan sebagai area entry buy Bapak dan Ibu. Lanjut BBCA. Kalau untuk BBCA, kita coba lihat dulu. Oke, baik. BBCA, sama seperti BBNI ya, koreksi BBCA itu masih kita anggap sebagai hal yang wajar, karena ya adanya penembusan area resisten klasik dia secara umum ya, atau berpotensi dilanjutkan dengan koreksi sesaat, seperti itu. Namun koreksinya ini bisa kita nilai wajar jika BBCA itu masih bergerak di area mendekati EMA 24 atau setidaknya di atas dynamic support EMA 24. Jika Bapak dan Ibu yang belum memiliki BBCA dan ingin memanfaatkan koreksi BBCA yang sudah terjadi, kami rasa area 7.550 bisa diperhatikan kembali untuk entry buy.
Dan sedangkan kalau ada penembusan ya, ada penembusan di area support. Kalau kita lihat di sini yang cukup dalam ya, kalau dia ada menuju ke area 7.350 itu mulai bisa apa namanya? Mulai bisa di cut loss aja dulu kayak gitu. Oke, yang selanjutnya itu ada Chandra Asri Petrochemical atau TPIA. Kalau dari TPIA, dia sebenarnya ada peluang ya buat coba uji resisten klasik dia dulu di 7.825. Tapi kalau begitu, kalau Bapak dan Ibu yang belum punya posisi di TPIA, kalau mau nunggu area 7850 nggak begitu menarik ya dari potensial upside-nya. Udah sangat terbatas ya. Jadi baiknya kita bisa sarankan tunggu dulu aja adanya koreksi yang terjadi di TPIA. Oke, mungkin kita bisa asumsikan dulu pergerakan terakhir ya. TPIA ini sempat sentuh area resisten, ini resisten dia. Kemudian dia sentuh resisten di sini, dia koreksi, tapi koreksinya ini sejauh apa kita bisa hitung dulu atau bisa perkirakan dari Fibonacci retracement. Itu ada di kisaran 0,618 ya, mendekati area 0,618. Lebih amannya mungkin Bapak dan Ibu bisa tunggu di 0,5 rasio Fibonacci. 7.100 sampai 7.050 itu dua area yang bisa yang kemarin menjadi satu rebound. Kita bisa gunakan lagi rasio Fibonacci tersebut untuk melihat apakah TPIA masih layak untuk ditunggu ya. Itu ada di kisaran 7.450 sampai 7.350. Dua area tersebut bisa ditunggu untuk entry buy selanjutnya. TPIA kami rasa masih akan melanjutkan penguatannya sampai setidaknya mendekati area resisten 7825. Setelah itu ada koreksi, kecenderungan dia mungkin akan koreksi. Kayak gitu. Oke, lanjut UNTR. Unity Tractor ternyata udah confirm kayaknya ya, udah keluar dari bearish trend-nya sebelumnya. Dan saat ini pun juga Unity Tractor sepertinya akan memulai fase koreksinya terlebih dahulu, koreksi yang wajar kami rasa. Dengan begitu, area yang bisa diperhatikan ya untuk memanfaatkan adanya koreksi dari UNTR, kita bisa naikkan dulu. Ada dua area ya. Yang pertama itu 22.375 atau yang paling rendahnya ada di kisaran 21.975 atau 21.950 sampai 21.975. Itu adalah dua area yang bisa diperhatikan untuk masuk lagi ke UNTR. Lanjut di sini ada BANK dan juga BBRI ya. Dua emiten perbankan. Dari BANK yang pertama, kita bisa lihat BANK Oke, sebelumnya kita coba refresh lagi ya, BANK itu sempat kita rekomendasikan di tanggal 17 Januari untuk entry buy di area 2080 dan untuk target price-nya di 2260. Jadi kami rasa BANK masih bisa ditunggu ya untuk setidaknya tercapai area target price pertama di 2260 dan setelah itu kita bisa rekomendasikan untuk bisa dijual atau dilepas. Sedangkan untuk BBRI, kalau untuk BBRI kita sarannya bisa tunggu dulu aja koreksinya yang terjadi ini, karena sepertinya BBRI masih ketahan di area area resisten dia ya, di kisaran 4240. Jadi kayaknya ini lebihnya BBRI masih punya potensi untuk koreksi dulu ya.
Masih bisa ditunggu, kalaupun nanti koreksinya dia itu tembus area kisaran 4.120 sampai 4.100, baiknya Bapak dan Ibu jauhkan dulu BBRI. Seperti itu. Lanjut, ada TLKM dan ISAT. Kita beralih ke emiten telekomunikasi. Di antaranya ada Telkom Indonesia Persero Tbk, TLKM. Kita masih sarankan untuk tidak masuk dulu ya, karena dua penembusan area resisten sebelumnya ini potensi menahan pergerakan dari TLKM. Sampai saat ini kita melihat seperti itu. Jadi baiknya tunggu dulu koreksinya. Kita tunggu koreksi sebaiknya. Kalau melihat dari tren jangka menengah TLKM ini, sepertinya TLKM masih potensi untuk melanjutkan fase sideways-nya ya, kecuali memang hari ini ada satu lonjakan yang membuat TLKM ini bergerak naik di atas area resistennya. Tapi sampai saat ini kita lihat TLKM memang masih cenderung akan bergerak di fase bearish. Fase sideways. Area yang bisa kita perhatikan itu ada di kisaran 4.100 sampai 4.070-an, sampai 4.060, antara 4.060 dan 4.070. Dua area paling rendah itu bisa dimanfaatkan untuk entry buy. Bagaimana dengan TOWR, Pak? TOWR coba kita lihat. Ternyata TOWR itu nggak bisa memanfaatkan adanya satu signal reversal ya, rebound-nya ternyata TOWR malah berbalik arah kembali dalam fase bearish-nya. Jadi kami rasa baiknya Bapak dan Ibu perhatikan level stop loss yang sudah ditetapkan sebelumnya, karena dengan pola seperti ini kami sarankan atau kami khawatirkan TOWR akan kembali melanjutkan fase bearish jangka menengahnya dan membentuk satu area support baru. Area support barunya itu kita masih belum bisa lihat, karena di sini support dia itu cukup jauh ya. Support dia itu ada di kisaran 920-an. Jadi memang sangat jauh dari current price-nya kemarin. Baiknya seperti itu, dijauhkan dulu aja, secepatnya dilepas, karena nanti takutnya ada satu potensial loss yang lebih besar kalau Bapak dan Ibu masih coba pegang TOWR sampai saat ini. Oke, selanjutnya itu ada INCO atau Vale Indonesia Tbk. INCO juga kelihatannya dari candlestick pattern-nya, kami rasa ini lebih cenderung akan kembali bearish ya. Bearish-nya itu sebenarnya udah dimulai dari bulan Agustus. Trennya memang sudah panjang ya. Dan ada satu penahanan di area EMA 90 untuk INCO sendiri. Jadi memang baiknya kita jauhkan dulu aja. Kita belum bisa sarankan untuk entry buy INCO. Karena yang perlu diwaspadai selanjutnya itu area support dia tentu ada di kisaran 42-40. Ini akan dicoba dicapai dulu ya oleh INCO. Oke, selanjutnya itu Antam sama BRIS ya. Kalau untuk PTBA tadi semoga sudah menjawab dan mewakili pertanyaan Bapak dan Ibu. Kita bisa bahas untuk ANTM atau Antam. Kalau dari Antam ini kita bisa ambil pelajaran dari candle bullish yang dibentuk di tanggal 13 Januari lalu ya. Terlihat di sini Antam ada satu signal awal adanya peluang rebound, tapi setelahnya kembali ditarik turun. Sampai saat ini pun Antam juga coba menguat dulu 0,84% dengan candle bullish-nya. Jadi saran saya mungkin pergerakan teknikalnya dan juga candle-nya itu tidak begitu valid melihat beberapa sentimen negatif yang masih mewarnai pergerakan Antam sendiri. Jadi baiknya memang Antam ini perlu dijauhkan dulu aja. Karena support dia yang paling dekat itu kita bisa gunakan bekas resisten dia. Support dia yang paling dekat itu ada di kisaran 1280-an ya, kalau bisa kita lihat di sini. Ya, 1280, karena sebelumnya Antam juga udah menguat sangat signifikan. Jadi
support yang ditinggalkan itu cukup jauh sebenarnya. Lanjut ada BRIS ya, atau Bank Syariah Indonesia. Kalau BRIS kita lihat di sini sepertinya agak perlu diwaspadai ya pergerakan dari BRIS-nya. Walaupun dari stokastik kita rasa cukup menarik kalau Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat spekulasi yang cukup tinggi juga. Kita bisa sarankan untuk perhatikan penutupan perdagangan hari ini, dan kalaupun ada satu penutupan di teritori positif di perdagangan besok, kita bisa sarankan untuk spekulatif buy. Seperti itu. Tapi memang kita kembali ingatkan bahwa BRIS ini potensial bearish-nya masih akan sangat berpeluang sangat dilanjutkan, berpeluang terjadi. Jadi adanya keputusan untuk spekulatif buy kita harapkan juga diikuti dengan area stop loss yang Bapak dan Ibu harus patuhi seperti itu. Jadi takutnya kalau masih di hold walaupun si BRIS ini ternyata tidak sesuai dengan skenario yang kita susun sebelumnya, setidaknya tidak akan memberikan satu potensial downside yang lebih berat, yang lebih dalam seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu masih atau menggunakan area stop loss yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Lanjut, mohon advice untuk IMPC dan juga Aldo. Apakah masih bisa di hold? Dan mohon analisanya untuk ADES. Kita bahas dulu IMPC ya. Kalau IMPC itu kemarin kita ada IMPC itu kita ada rekomen tanggal 28 Desember. 28 itu tanggal berapa? Ya di area tersebut, di area ini ya yang saya beri kotak ini. Dan target price-nya itu 2820 sampai 2980. Jadi kalau target price pertama mungkin udah dicapai, ya saran kami bisa ditunggu lagi nanti kalau ada penguatan mendekati area 2820, kita bisa rekomendasikan untuk cicil jual dulu sementara waktu sambil menunggu adanya pergerakan mendekati area target price kedua di 2980. Sampai saat ini kami rasa IMPC masih bisa di hold ya. Dari candlestick pattern-nya masih cukup menarik nih kalau dilihat. Dan memang kalau dari tren jangka menengahnya atau jangka panjang lah bisa dikatakan IMPC ini memang masih dalam area bullish trend ya, yang kita rasa sampai saat ini juga belum ada signal untuk pengakhiran dari tren bullish. Jadi secara keseluruhan IMPC masih bisa di hold. Kita masih bisa rekomendasikan untuk hold. Ya selanjutnya ya mengenai Aldo atau Alkindo Naratama. Kalau dari Aldo, saran kami coba bisa dilepas dulu aja, bisa dicicil jual untuk sementara waktu ini. Karena kebetulan memang rekomendasi dua area resisten atau dua target price kita sudah ditembus ya oleh Aldo. Dan kalau melihat dari pergerakan terakhir yang sudah menembus area resisten klasik, ditambah dengan candle bearish sudah mulai muncul. Di sini ada inverted hammer, shooting star maksud saya. Ini ada indikasi si Aldo ini bakal koreksi dulu ya untuk sementara waktu. Stokastik juga begitu, kurang begitu baik ya, memberatkan pergerakan dari Aldo ke depan. Baiknya secepatnya dilepas dulu aja. Lanjut untuk ADES. Kalau dari ADES, kita sarankan bisa diperhatikan dulu aja area exponential moving average 24 hari untuk cicil beli. Kalau yang belum punya ya, itu ada di kisaran area 3.460-an. Kurang lebih di area tersebut bisa diperhatikan kalau nanti ada pencapaian area support tersebut. Kalau dari ADES jelas kita kemarin rekomendasi udah cukup jauh dan target price-nya juga udah terlampau jauh juga. Jadi memang untuk kedepannya kita rekomendasikan masih menarik untuk di koleksi, tapi tunggu area 3460 tadi. Seperti itu.
Oke, lanjut. Itu ada pertanyaan mengenai JPFA dan SMRA. JPFA, kalau dari Java Config, kita coba lihat dulu JPFA. Dari Java, ya dia sempat apa namanya menyentuh area stop loss yang kita tetapkan ya di 1640, tapi setelahnya dia rebound. Jadi kita masih bisa gunakan lagi 1640 sebagai area toleransi. Jadi kalau misalkan ada penembusan lagi atau ada penembusan di area 1640, saya rasa mulai dijauhkan dulu aja Java. Sebenarnya dari tren terakhir saat ini, Java ini masih cukup baik kalau mau kita perhatikan jangka menengahnya. Koreksinya juga kita anggap koreksi ini masih dalam batas yang sebenarnya masih cukup wajar. Adanya penurunan sampai area Fibonacci retracement 0,618 ini masih dianggap sebagai hal yang wajar ya, kecuali nanti ada penembusan di bawahnya. Seperti itu. Jadi Java masih kita rekomendasikan untuk di hold ya. Dengan target price yang masih kita tetapkan di area 1820 sampai 1900. Seperti itu. Yang selanjutnya itu ada emiten Summarecon Agung atau SMRA. Summarecon Agung ini apa namanya di perdagangan kemarin dia sempat tembus area support ya 730, dan kalau ngelihat dari trennya seperti ini SMRA kami rasa potensial untuk uji area support selanjutnya ya. Support dia selanjutnya itu ada di kisaran kurang lebih 670-an. Jadi ada risiko penurunan yang masih akan berlanjut ya kelihatannya di sini. Jadi saran kami bisa secepatnya dilepas dan untuk kedepannya saya rasa SMRA patut untuk dijauhkan terlebih dahulu ya. Oke, lanjut di sini ada UNVR. Unilever. UNVR sayangnya juga kita khawatirkan dia uji lagi area support dia di 4050, dan kalau ada pengujian area support lagi kedua kalinya kita khawatirkan adanya potensi penembusan ya di area supportnya, karena Unilever juga kita lihat di sini masih bergerak dalam fase bearish yang sangat panjang dimulai dari tahun 2018. Jadi memang trennya masih potensial sekali untuk melanjutkan fase bearish jangka panjangnya. Seperti itu. Udah kurang menarik lagi ya Unilever, walaupun beberapa momen kemarin di periode Desember sampai Januari kemarin ya, ada satu tren kenaikan ya, tapi di sini minor trennya kami rasa ada membentuk pola flag ya. Flagnya itu adalah flag continuation, jadi setelah ada penembusan di area trend line bawah, itu berarti ada confirm dia memang flag continuation, melanjutkan dari fase bearish sebelumnya. Seperti itu. Oke. Oke, tadi sudah kita bahas untuk BBNI ya. Kemarin sempat tembus area support terdekat, apakah sebaiknya tetap hold atau dilepas? Saran kita bisa ditunggu dulu, masih bisa di hold dulu untuk BBNI, karena sampai saat ini kita lihat BBNI masih dalam fase atau dalam range yang cukup baik sebenarnya. BBNI juga kemarin kita rekomendasi stop loss di 6750 ya. Jadi 6750 walaupun memang belum kecapai, selama memang belum kecapai kita masih sarankan untuk tetap hold ya. Seperti itu. Lanjut di sini ada FILM dan Cepin ya. FILM. FILM saran kita masih bisa ditahan dulu FILM. Setidaknya tunggu dia mendekati area resisten klasik di 990 ya. Seperti itu.
990 saya rasa masih menarik ya untuk ditunggu, sangat-sangat menarik untuk ditunggu. Seperti itu. Yang selanjutnya itu ada Cepin, Charon Pokpan, kita rasa juga masih cukup baik. Pergerakan terakhirnya, dia masih ketahan di atas area dynamic support dan juga klasik support di kisaran 6.100-an. Masih menarik. Tapi kalau ngelihat fase sideways-nya ini jangka pendek, baiknya kita memang tunggu dulu aja. Kita tunggu ada satu penurunan lagi untuk ambil posisi yang lebih baik. 6.100 kita bisa tunggu lagi area tersebut untuk entry buy. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya itu ada BMRI ya, BMRI dan BBTN. Emiten perbankan memang kemarin dilanda aksi jual, dan bagaimana dengan BMRI pergerakan hari ini? BMRI juga kita lihat atau kita rekomendasikan coba tunggu dulu area support ya, karena di sini dia punya area support ya di kisaran 6925. Itu bisa ditunggu lagi. Nanti kalau ada pencapaian area 6925, kita bisa gunakan atau kita bisa sarankan spekulatif buy, karena kelihatannya sih BBNI ini masih potensi untuk melanjutkan fase sideways-nya ya. 6925 saya rasa itu area support yang real ya, yang sebenarnya memang dimiliki oleh BMRI. Walaupun di sini ada penembusan sedikit di bawahnya, tapi setelahnya memang setelah itu kan harga dibuka kembali naik lagi ya di atas 6925. Dan setelahnya di sini pas beberapa periode pergerakan tepat berhenti di area 6925. Jadi ini sepertinya level harga yang cukup menarik untuk ditunggu. Lanjut di sini ada BBTN. Kalau BBTN di sini dia punya area support 1660. 1660 ini perlu diwaspadai dulu pergerakannya karena tunggu ada signal bullish ya. Tunggu ada confirm dari candle bullish, kita bisa spekulatif buy lagi. Tapi yang jelas memang BBTN ini kalau dari trennya dia apa ya, cenderung membentuk satu tren yang kurang baik ya, masuk ke fase bearish sebenarnya. Seperti itu. Kalau untuk BBTN mungkin kita sarankan BMRI ya untuk diperhatikan. Lanjut di sini ada MDKA. Kalau dari tren terakhir MDKA itu kita masih bisa sarankan untuk tetap ditahan atau di hold ya. Selama dia nggak tembus area, selama dia nggak tembus area stop loss di 3690, kita masih sarankan untuk hold juga. Seperti itu. Lanjut ada INKP. INKP kayaknya juga mau bearish lagi ya. Secondary trendnya kelihatan di sini. Secondary-nya udah mulai ini minor. Ini secondary. Kalau dari minor trend memang dia confirm juga ya. Ada apa namanya? Ada fase bearish yang potensi untuk dilanjutkan oleh INKP. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau boleh saya refresh lagi ya untuk apa namanya pembahasan mengenai chart pattern INKP, secondary trend kurang baik, minor trend juga udah mulai masuk ke fase bearish-nya. Kita khawatirkan area support dia di kisaran 7325 ini potensial untuk dicapai di pergerakan selanjutnya. Sorry. 7325. Waspadai pergerakan potensi penurunan sampai area tersebut. Oke, lanjut. Ya, beberapa pertanyaan sudah kita jawab sebelumnya, jadi kita harapkan juga mewakili pertanyaan Bapak dan Ibu.
Lanjut, sebelumnya mungkin kita belum bahas untuk SMGR ya, SMGR dan juga Buffin ya. Kita belum coba bahas Buffin. SMGR, SMGR sayangnya memang dia nggak ini ya, nggak ada ruang untuk bullish ya, karena kalaupun dia ada signal bullish dari candle-nya sendiri, nggak akan bertahan lama. Dia kayaknya eh, masih ketahan di kisaran MA13 sebagai dynamic resistance kuatnya. Jadi kami rasa SMGR tren seperti ini memang terlalu riskan kalau kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. SMGR itu dia punya area support ternyata jauh banget ya. Itu ada di kisaran 5.800-an. 5.800 sampai 5.475. Ini sangat jauh sekali. Saran kita jauhkan dulu. Sangat-sangat layak untuk dijauhkan untuk SMGR ya. Lanjut di sini ada Buffin. Mengenai Buffin, kalau saran kami, Buffin itu coba tunggu di area supportnya, bekas resisten dia ada di kisaran 1.230-an. Seperti itu, karena Buffin kayaknya kelihatannya saat ini mau koreksi dulu ya. Dia mau koreksi dulu. Jadi tunggu aja 1.230. Nanti kalau ada tren reversal lagi signalnya, kita bisa masuk lagi. Kayak gitu. ASI support berapa boleh masuk? Kelihatannya ASI ini masih mau turun ya. ASI masih mau melanjutkan fase bearish-nya. ASI boleh masuk di harga berapa? Kita bisa pertimbangkan untuk jangka pendek. Saran kami sih, walaupun dia punya area support di 5.550, kita rasa kalau tren seperti ini, ada kemungkinan ini bakal ditembus ya, potensi sekali untuk adanya penembusan di area tersebut. ASI ini cukup tricky. Dia itu support klasik dia cukup jauh di area 5.050. Sorry. Oke, ini kita lihat dulu dari secondary trend-nya. Area mana nih yang agaknya menarik atau setidaknya oke lah buat di koleksi. Kelihatannya sih dia memang 5350 ya. 5350 coba tunggu dulu aja. 5350, 5325. Dua area tersebut. Kayak gitu. Kalau tren seperti ini ya, kalau tren sampai saat ini kita masih nilai ASI potensi untuk tembus area support dia. Kayak gitu. Oke. Di sini Mika ya. Mika sama Ira kayaknya belum dibahas tadi. Mika dan Ira. Kalau Mika jelas ini mau lanjut bearish trend ya. Mika itu setelah adanya penembusan area support kuat dia lanjut bearish lagi. Kalau dari Fibonacci retracement itu kita bisa tunggu 2050-an untuk diperhatikan terlebih dahulu ya. Kita setidaknya perhatikan dulu aja. Kalau ada penahanan di area 2050, kita bisa spekulatif buy. Seperti itu. Karena kalau kita ngikutin area klasik support-nya, ini jauh banget. Area support-nya jauh banget. Jadi, mungkin bisa ditunggu dulu untuk jangka pendek di 2050. Kalau ada signal bullish, kita bisa coba spekulatif buy. Lanjut ada IRA ya, atau Itamaranorai. IRA mau coba uji dynamic support lagi ya, EMA 90 kelihatannya. Jadi adanya pengujian area dynamic support tadi
saran kita coba ditunggu aja dulu, bisa diperhatikan dulu aja sebelum kita masuk ke saham IRA ini. Dia punya area resisten, ini ada 2 resisten ya. Ya kurang lebih di kisaran 1910 sampai 1905 itu adalah 2 area supportnya. Gitu. Jadi tunggu dulu aja 2 area tersebut, kalau ada reversal signal, kita bisa masuk lagi. Harum support berapa untuk masuk? Kalau dari Harum, coba lihat dulu ya. Oke, Harum. Harum di support berapa bisa masuk? Sebenarnya saat ini ya, di 10.450 itu bisa diperhatikan. Cukup menarik untuk dilihat pergerakan dari Harum di perdagangan hari ini. Kalau memang ada candle bullish, candle reversal, kita bisa perhatikan untuk perdagangan selanjutnya. Kayak gitu. Tapi kalau batasan resikonya mungkin ini paling dalam ada di kisaran 9575 sampai 9600. Itu udah paling area support yang ibaratnya kalau ada penembusan di area tersebut, Bapak dan Ibu perlu cepat-cepat keluar karena takutnya Harum ini mengakhiri fase bearish-nya kayak gitu. Mengakhiri fase bullish jangka panjangnya. Seperti itu. Selanjutnya ada IPCC atau Indonesia Kendaraan Terminal TBK. IPCC kita harapkan Bapak dan Ibu sudah taking profit ya sebelumnya karena kita juga udah rekomendasikan sebelumnya dan kebetulan kemarin IPCC itu rekomendasi kita itu target price-nya ada di kisaran 530-540. Semoga udah digunakan sebagai area taking profit. Karena setelahnya atau saat ini IPCC kita lihat di sini ada potensi penurunannya, potensi keberlanjutan dari fase bearish-nya. Support dia di 496 ini sangat berpotensi untuk dicapai di perdagangan hari ini. Atau untuk pergerakan selanjutnya, area 496 ini potensi untuk ditembus ya. Seperti itu. Kalau ada penembusan di 496, setelahnya kita bisa tunggu nanti area 464. Itu gambaran awal dulu ya, kalau ada penembusan di area 496. Jadi udah confirm adanya bearish continuation. Jadi area support selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk acuannya di 464. Lanjut, apakah BBKP apakah bisa spekulatif apa enggak? Spekulatif buy atau enggak ya BBKP? BBKP baiknya jangan dulu ya. Spekulatif buy kami rasa ruang penguatannya juga udah mulai terbatas nih Bapak dan Ibu. Takutnya kalau masuk saat ini, kalaupun adanya penguatan, kayaknya juga nggak akan begitu besar ya ruang penguatan untuk BBKP. Jadi keseluruhan kalau melihat tingkat resikonya dan juga trennya yang saat ini masih cukup kurang baik ya bisa dikatakan. Baiknya kita sarankan untuk jauhkan dulu aja. Resikonya sangat sangat besar. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin seperti itu untuk sesi Q&A kita. Mohon maaf bila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang belum sempat kita jawab. Semoga kita bisa berkesempatan untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu di kesempatan selanjutnya. Karena Philip Morning Market Call ini akan selalu hadir di setiap paginya, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, Bapak dan Ibu bisa kembali join lagi menggunakan link yang sama dengan akses hari ini. Jadi tunggu aja Philip Morning Market Call edisi selanjutnya. Akhir kata, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan salam cuan.